O primeiro a classificar, né? A gente precisa ganhar os próximos jogos para classificar. Has this kind of special ability which is difficult to... PSSI sedang memproses naturalisasi pemain baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, membenarkan proses tersebut sedang berjalan. Arya menyampaikan konfirmasi tersebut saat ditemui awak media di Jakarta, Kamis 12 Maret 2026. Namun dia belum membuka identitas pemain yang sedang diproses menjadi warga negara Indonesia. Ia sedang memproses naturalisasi pemain, kata Arya kepada wartawan. Dia juga belum memberikan rincian jumlah pemain yang sedang diajukan dalam proses naturalisasi. Arya masih menunggu perkembangan pembahasan di DPR yang berkaitan dengan proses administrasi tersebut. Nah, ini kita belum tahu. Aku masih cek lagi DPR kapan sidangnya, ujar Arya. Saat ditanya soal jumlah pemain yang akan dinaturalisasi, dia kembali menegaskan masih menunggu kepastian dari proses yang berjalan. Belum tahu soal jumlah pemain yang dinaturalisasi, ucapnya. Meski proses naturalisasi sedang berjalan, Arya memastikan pemain tersebut tidak akan bergabung dalam waktu dekat. Jadwal kedatangan pemain naturalisasi diperkirakan setelah FIFA Series 2026 selesai digelar. Menurut dia, waktu yang tersedia terlalu sempit untuk menyelesaikan seluruh proses sebelum turnamen tersebut dimulai. Setelah FIFA Series, karena waktunya mepet, tidak mungkin lagi, ujar Arya. Sejumlah nama pemain keturunan memang sempat dikaitkan dengan program naturalisasi timnas Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, Dean Zandenbergen, dan Deijiro Chirino. Sementara itu, timnas Indonesia dijadwalkan tampil pada ajang FIFA Series 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 27 dan 30 Maret 2026. Pada turnamen mini tersebut, skuad Garuda akan menghadapi Saint Kitts and Nevis di babak semifinal. Pemenang pertandingan itu akan bertemu Bulgaria atau Kepulauan Solomon pada partai final. Anggota Exco PSSI sekaligus Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengkonfirmasi pihaknya menambah satu nama yang masuk ke dalam proses pemain naturalisasi timnas Indonesia. Ada satu nama pemain yang masuk proses naturalisasi, kata Sumarji kepada cnnindonesia.com, Rabu 11 Maret 2026. Kendati demikian, Sumarji belum memberi jawaban lanjutan terkait nama dan posisi pemain yang bersangkutan. Semua pemain yang kami proses adalah pemain-pemain yang 100% memiliki darah Indonesia secara langsung. To then go and score 2 goals like that? I still think I'm involved in the game, doing movements and giving space to others, so it's not only about touching the ball if you're involved. Pemilihan 24 pemain timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026 oleh John Herdman menuai pro dan kontra. Ajang FIFA Series akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 27 dan 30 Maret. Sebagai tuan rumah, timnas Indonesia akan bersaing dengan Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret, sementara Kepulauan Solomon akan melawan Bulgaria. Pemenang dari setiap pertandingan akan bertemu di final pada 30 Maret. Turnamen ini krusial bagi timnas Indonesia untuk memulihkan kepercayaan publik setelah kegagalan di Piala Dunia 2026. Ini juga menandai debut John Herdman sebagai pelatih baru, menggantikan Patrick Kluivert. Keputusan Herdman memilih 24 pemain dari 41 nama yang dipantau memicu diskusi. Ketidakhadiran Ricky Kambuaya dan Ezra Walian menjadi perhatian utama. Ricky Kambuaya dikenal sebagai pemain langganan timnas, baik di era Shin Tae-yong maupun Patrick Kluivert. Sementara itu, Ezra Walian menunjukkan performa yang baik bersama Persik Kediri, mencetak 6 gol dan 9 assist di BRI Super League 2025-2026. Pesan Binder Singh. Pengamat sepak bola nasional Binder Singh menilai perdebatan dalam pemilihan pemain adalah hal yang wajar. Menurut saya ini hal yang wajar karena sejak era Shin Tae-yong sampai Patrick Kluivert, setiap pemanggilan pemain pasti selalu ada perdebatan, ujarnya. Binder Singh mengingatkan
untuk mengurangi perdebatan yang berlebihan di media sosial. Ia juga menekankan bahwa terlalu dini untuk menghakimi Herdman karena belum memimpin satu pertandingan pun. Menurut saya ini belum waktunya untuk mengkritik karena John Herdman belum melatih satu pertandingan pun, katanya. Binder mengajak publik menghormati keputusan tim pelatih terkait pemilihan pemain. Yang paling penting, kita harus memahami keputusan John Herdman tentang pemain yang dipanggil dan yang dicoret. Dengan turnamen yang semakin dekat, perhatian tertuju pada performa timnas Indonesia di bawah arahan pelatih baru. FIFA Series 2026 menjadi awal pembentukan wajah baru skuad Garuda. Ajang FIFA Series 2026 dinilai jadi momen penting untuk membangun ulang kekuatan timnas Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kapten Timnas Indonesia, Jay Ides, dalam sesi wawancara yang diunggah Instagram Sassuolo, Senin 23 Maret 2026. FIFA Series 2026 di bulan Maret, kompetisi yang sangat penting, dan kami memiliki staf baru, pelatih baru, dan kami sangat menantikan bekerja sama. Dan kami akan membangun kembali, fokus pada FIFA Series, dan saya pikir itu bagus untuk kami. Bermain dengan melawan berbagai negara dan benua, sehingga Anda bisa merasakan dan melihat seperti apa permainannya nanti, ujar Jay Ides menambahkan. Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah FIFA Series 2026 yang akan dihelat pada 27-31 Maret mendatang. FIFA Series 2026 yang digelar di Indonesia akan mempertemukan 4 negara dari 4 konfederasi, yaitu UEFA, Bulgaria, AFC, Indonesia, CONCACAF, Saint Kitts and Nevis, dan OFC, Kepulauan Solomon. Perbedaan karakter permainan antar konfederasi bakal menambah wawasan para pemain maupun pelatih timnas Indonesia. Jay Ides dan kolega terakhir kali bertanding di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober lalu. Saat itu Indonesia dikalahkan Arab Saudi 3-2 dan Irak 1-0. Skuad Garuda akan mengawali kiprahnya di FIFA Series melawan Saint Kitts and Nevis pada Jumat 27 Maret. Sebelum duel itu, akan lebih dulu digelar laga Kepulauan Solomon vs Bulgaria. Setelah laga pertama selesai, tim pemenang akan berhadapan pada Selasa, 31 Maret pukul 20.00 WIB, sedangkan tim yang kalah akan bertarung untuk perebutan posisi ketiga dengan waktu kick-off pada pukul 15.30 WIB. FIFA Series 2026 ini jadi awal penting bagi timnas Indonesia untuk menghadapi kalender padat di 2026. Di tahun ini, timnas Indonesia akan bertarung di 2 turnamen bergengsi Asia Tenggara, yaitu Piala AFF dan FIFA ASEAN Cup. Update ranking FIFA terbaru Maret 2026, timnas Indonesia naik tipis dari posisi 122 ke 121 dunia. Hal sebaliknya terjadi kepada timnas Malaysia yang terjun bebas 14 tingkat dari posisi 121 ke 135 dunia. Penurunan signifikan yang menimpa timnas Harimau Malaya merupakan buntut dari sanksi terkait 7 pemain naturalisasi ilegal yang menyebabkan 2 kemenangan laga kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Nepal dan Vietnam mesti dianulir. Pihak Konfederasi Sepak Bola Asia memberikan kemenangan 3-0 masing-masing kepada timnas Vietnam dan Nepal. Perubahan hasil 2 laga tersebut sekaligus memupus peluang timnas Malaysia untuk berlaga di putaran final Piala Asia 2027. Pasalnya, secara matematis, Harimau Malaya sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengejar Vietnam di puncak klasemen kualifikasi. Update terbaru peringkat FIFA masih menempatkan timnas Thailand sebagai yang terbaik di kawasan ASEAN. Diperkirakan calon naturalisasi yang dimaksud bisa segera memperkuat tim Garuda dalam ajang penting yang sudah dijadwalkan. Sebelumnya, Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut ada 2 calon pemain naturalisasi. Ia menyatakan kandidat itu berkarir di Eropa. Kita tunggu saja, sekarang waktunya juga mepet,
Kemudian juga saya belum lihat jadwal di DPR buka sidangnya kapan. Nanti akan kami sesuaikan situasinya, kata Arya di Jakarta. Iya, pasti dari sana, Eropa. Pasti cari yang bagus. Pokoknya nanti cari yang bagus saja. Posisi belum. Nanti saja, nanti ketahuan. Di sisi lain, nama-nama pemain keturunan Indonesia di Eropa sudah bermunculan di media sosial. Beberapa di antaranya adalah Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, Dean Zandenbergen, dan yang terakhir Dean Zandenbergen. Nama Dean Zandenbergen jadi sorotan dan beredar di media sosial. Dia kini jadi andalan lini depan klub kasta kedua Liga Belanda, VVV Venlo. Striker 24 tahun ini mencatat 6 gol dari 27 penampilan musim ini. Kekurangan striker di timnas Indonesia mendorong PSSI untuk segera mencari pemain naturalisasi yang bermain di Eropa. Masalah ini bukan hal baru, sudah menjadi keluhan sejak era Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia saat ini, John Hartman, menghadapi tantangan serupa. Ia memiliki misi berat di FIFA Series 2026 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 27 dan 30 Maret 2026. Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi Bulgaria, UEFA, Kepulauan Solomon, OFC, dan Saint Kitts and Nevis dari CONCACAF. PSSI berharap Hartman dapat membawa timnas meraih juara, mengobati kekecewaan atas kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, lini depan timnas sering diisi oleh Romeni. Roni Panganeman, pengamat sepak bola, merekomendasikan Dean Zandenbergen dari VVV Venlo sebagai duet yang cocok untuk Romeni. Kalau bicara pemain depan, saya pikir ada satu nama dari Eropa yang mengerucut untuk striker nomor 9, yakni Dean Zandenbergen. Itu menurut saya, kata Roni Panganeman. Ropan menambahkan bahwa Zandenbergen sedang dalam performa terbaiknya bersama VVV Venlo dan layak dinaturalisasi. Selain Zandenbergen, Indonesia memiliki opsi lain seperti Mauro Zylstra, Jens Raven, dan Rafael Struijk. Namun level mereka dinilai belum setara dengan Romeni. Mauro Zylstra, dia pemain nomor 9 juga, lagi bermasalah dengan cedera. Ada juga Jens Raven yang di Bali United, kan masih muda juga. Rafael Struijk juga dari Dewa United masih muda juga, ujar Ropan. Panganeman pesimis menemukan striker lokal di BRI Super League yang mampu mendampingi Romeni, sebab posisi tersebut didominasi pemain asing. Kalau bicara masih di Indonesia atau di Liga Super, dia akan sulit menemukan itu untuk mendampingi Romeni. Kenapa? Karena full semua pemain-pemain yang ada lini depan yang bermain di Liga Super itu kan pemain-pemain asing. Mereka yang mendominasi daftar pencetak gol, tutup Ropan. Panggung ASEAN Cup atau Piala AFF 2026 dipastikan bakal menjadi medan perang yang meledak. Timnas Indonesia kembali mengusung misi untuk menghancurkan kutukan sejarah dan membawa pulang trofi yang selama ini selalu meleset dari pelukan. Namun jalan menuju tahta berubah menjadi sirkuit neraka. Berdasarkan hasil undian, skuad Garuda terjebak di grup A, bersanding dengan musuh bebuyutan abadi, Vietnam, serta Singapura dan Kamboja. Alih-alih gentar, nahkoda anyar Indonesia asal Inggris, John Hartman, justru membusungkan dada. Baginya, berhadapan dengan raksasa seperti Vietnam di fase awal adalah kawah candra di muka terbaik untuk menempa mentalitas juara. Pembelajaran itu pasti akan kami terapkan saat melawan sang juara bertahan, tegas Hartman. Ex-pelatih timnas Kanada ini meyakini Garuda telah berevolusi. Dengan fondasi taktik modern dan jam terbang tinggi di level Asia, Indonesia siap meredam tekanan atmosfer tinggi di lapangan hijau. Meski Indonesia sempat mendominasi pertemuan pada periode 2023-2024, media Vietnam Thanh Nien mulai melancarkan saikur tajam. Mereka mengklaim bahwa di bawah kendali Kim Sang-sik, skuad The Golden Star Warriors telah bertransformasi dengan kebijakan naturalisasi yang mereka anggap jauh lebih unggul. Vietnam di bawah asuhan pelatih Kim Sang-sik juga memiliki skuad pemain naturalisasi berkualitas tinggi, tulis media Vietnam Thanh Nien. Media tersebut berkoar bahwa pemain mereka memiliki senjata rahasia berupa ikatan budaya yang lebih kuat dan adaptasi kilat karena faktor garis keturunan. Tak hanya itu, mereka mengunggulkan dominasi udara dan kekuatan fisik sebagai kartu as untuk menjinakkan lawan. Bukan Vietnam namanya jika tidak menyenggol catatan sejarah demi menjatuhkan mental lawan. Dengan penuh percaya diri, mereka menyebut stabilitas tim mereka jauh melampaui kontestan lain di ASEAN Tenggara.
Hal ini memastikan tingkat keterampilan keseluruhan yang sangat konsisten untuk seluruh tim Vietnam, tulis laporan tersebut. Puncak sindiran muncul saat membahas modal psikologis. Vietnam merasa memiliki DNA pemenang yang tidak dimiliki negara manapun di ASEAN, termasuk timnas Indonesia, berkat rentetan trofi yang sudah mereka koleksi. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dicapai oleh negara sepak bola lain di ASEAN Tenggara, termasuk Indonesia, lanjut laporan tersebut. Klaim bernada sombong tersebut kini menjadi tantangan terbuka bagi John Hartman. Timnas Indonesia memang sering dijuluki raja tanpa mahkota, karena hobi berakhir sebagai finalis. Namun transformasi skuad saat ini, dengan deretan pemain yang merumput di kompetisi elit dunia, memberikan warna baru yang sulit ditebak. Pertemuan di fase grup nanti bukan sekedar soal 3 poin, namun pertaruhan harga diri. Apakah timnas Indonesia akan membungkam mulut besar media Vietnam, atau justru sebaliknya? The War Elephants menempati tangga 96 dunia dengan koleksi 1243,27 poin. Berikutnya ada timnas Vietnam dengan koleksi 1113,62 poin di posisi 103 dunia. Lalu timnas Indonesia menjadi nomor 3 terbaik di ASEAN dengan 1144,73 poin, ranking 121. Timnas Malaysia posisi 135, 1095,90 poin. Timnas Filipina nomor 136, 1090,95 poin. Sedangkan Singapura peringkat 148, 1050,35 poin. Semua tim punya peluang memperbaiki peringkat melalui agenda FIFA Matchday dalam 2 pekan ini. Timnas Indonesia akan melakoni rangkaian pertandingan FIFA Series 2026 di Jakarta. Kemudian tim-tim ASEAN lainnya masih memiliki agenda pertandingan terakhir kualifikasi Piala Asia 2027, termasuk duel panas Vietnam vs Malaysia di grup F. Saat ini 3 tim ASEAN sudah dipastikan lolos putaran final Piala Asia 2027. Mereka adalah Indonesia, Singapura, dan Vietnam. Sementara Thailand dan Filipina masih punya kans menyusul lolos jika mereka sanggup menuai hasil positif di laga terakhir. Thailand ranking 96, 1243,27 poin. Vietnam ranking 103, 1113,62 poin. Indonesia ranking 121, 1144,73 poin. Malaysia ranking 135, 1095,90 poin. Filipina ranking 136, 1090,95 poin. Singapura ranking 148, 1050,35 poin. Myanmar ranking 163, 990,81 poin. Kamboja ranking 180, 911,54 poin. Brunei ranking 188, 875,78 poin. Laos ranking 190, 871,16 poin. Timor Leste ranking 198, 835,55 poin.
Penetapan 24 pemain timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026 bukan sekadar daftar nama. Di balik itu, tersimpan arah baru yang tengah dibangun pelatih John Hartman. Pengamat sepak bola nasional Rizal Pahlevi melihat skuad ini sebagai cerminan rencana jangka menengah timnas Indonesia. Bukan hanya untuk 2 pertandingan di akhir Maret 2026, tetapi untuk menghadapi padatnya kalender sepanjang tahun 2026. Nama-nama pemain ini kemungkinan besar akan terus menjadi tulang punggung tim dalam 1 tahun ke depan. Menurutnya, pelatih asal Inggris itu tidak melakukan perubahan drastis. Mayoritas pemain yang dipanggil masih merupakan langganan timnas dan hal ini dinilai penting untuk menjaga chemistry yang sudah terbentuk. Di sisi lain, beberapa pilihan tetap menghadirkan kejutan dan menandakan adanya ruang kompetisi yang sehat di dalam komposisi tim. Untuk posisi penjaga gawang, persaingan tetap menarik dengan hadirnya 4 nama. Meski ada nama muda seperti Cahya Supriyadi, tetapi 2 penjaga senior diyakini masih menjadi pilihan utama. Saya rasa masih menjadi milik 2 pemain senior di posisi tersebut, yaitu Marten Paes dan Emil Audero. Pengalaman tetap jadi faktor penting di posisi ini, ujar Rizal Pahlevi. Lalu, salah satu perhatian utama ada di sektor pertahanan dengan kembalinya Elkan Bagot. Kehadiran Elkan Bagot diharapkan menjadi angin segar bagi lini belakang timnas Indonesia. Rizal Pahlevi menilai kehadiran bek berkaki kiri milik Ipswich Town ini membawa nilai tersendiri. Ia bisa memberi dimensi tambahan terutama dalam membangun serangan dari belakang. Memiliki kontribusi passing yang tentunya sangat baik dan dia sudah tahu persis bermain di sistem Indonesia seperti apa. Saya rasa Elkan akan menjadi opsi yang menarik, ucap Rizal Pahlevi. Sementara itu, absennya Tom Haye menghadirkan pekerjaan rumah John Hartman di lini tengah. Perannya sebagai pengatur tempo dan distributor bola harus segera diisi oleh pemain lain. Rizal Pahlevi melihat peluang bagi Calvin Verdong untuk mengambil peran tersebut. Meski dikenal sebagai bek kiri, tetapi Calvin Verdong memiliki kemampuan distribusi yang baik kala bermain di posisi gelandang. Saya rasa itu akan menjadi opsi tersendiri dan bisa memberikan kesempatan Calvin Verdong, katanya. Kehadiran Dean James juga membuka kemungkinan kombinasi baru, sehingga kedua pemain tersebut berpotensi dimainkan bersama sejak awal laga, dengan Dean James berpeluang mengisi pos bek kiri. Selain itu, di antara nama-nama yang dipanggil, Doni Tripamungkas menjadi salah satu yang mencerminkan proses regenerasi. Dengan performa konsisten di level klub bersama Persija Jakarta di Super League 2025-2026, Doni Tripamungkas dinilai layak mendapat kesempatan lebih besar. Performanya bisa diibaratkan sudah mengetuk pintu untuk di timnas senior, kata Rizal Pahlevi. Kehadirannya bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi juga sinyal bahwa timnas senior mulai membuka ruang bagi pemain muda yang siap bersaing. Lini serang tidak perlu diragukan karena pemain yang dipanggil memiliki karakteristik. Rizal Pahlevi hanya khawatir melihat minimnya menit bermain beberapa pemain depan timnas Indonesia di klub masing-masing. Kehadirannya bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi juga sinyal bahwa timnas senior mulai membuka ruang bagi pemain muda yang siap bersaing. Lini serang tidak perlu diragukan karena pemain yang dipanggil memiliki karakteristik. Rizal Pahlevi hanya khawatir melihat minimnya menit bermain beberapa pemain depan timnas Indonesia di klub masing-masing. Timnas Indonesia bersiap menghadapi agenda FIFA Series edisi Maret 2026. Pelatih John Hartman telah memanggil 24 pemain untuk memperkuat skuad Garuda. Dari daftar tersebut terdapat 6 pemain yang masuk kategori penyerang. Komposisinya cukup beragam mulai dari striker murni hingga winger. Nama-nama seperti Yakob Sayuri hingga Ole Romeni masuk dalam daftar. Mereka diharapkan menjadi tumpuan lini depan timnas Indonesia. Namun bagaimana performa mereka di level klub sepanjang musim 2025-2026? Statistik menunjukkan gambaran yang menarik sekaligus menjadi bahan evaluasi. Beckham Putra tampil sebagai bagian penting Persib Bandung musim ini. Ia kerap dimainkan dalam momen krusial. Meski tidak selalu menjadi starter, kontribusinya cukup terasa. Beckham mampu memberi dampak dalam laga besar. Catatan statistiknya menunjukkan efisiensi permainan. Ia mencetak 2 gol dan 4 assist dari 31 laga. Dengan total 1.468 menit bermain, Beckham menunjukkan potensi sebagai pemain pelapis yang efektif.
Mauro Zylstra menjalani musim yang sulit. Ia kesulitan mendapat menit bermain di tim utama. Saat masih di FC Volendam, ia tidak diberi kesempatan tampil. Situasi serupa berlanjut setelah pindah ke Persija Jakarta. Secara statistik, kontribusinya hampir tidak terlihat. Ia hanya bermain 2 laga dengan total 21 menit. Meski sempat mencetak 3 gol, itu terjadi di level U21. Belum ada bukti nyata di level senior. Ole Romeni menghadapi musim yang tidak mudah. Cedera di pramusim menghambat awal jalannya. Setelah pulih, ia kesulitan menembus skuad utama Oxford United. Persaingan di lini depan sangat ketat. Ia baru tampil dalam 14 pertandingan. Total menit bermainnya juga terbatas, yakni 341 menit. Hingga saat ini, Romeni belum mencetak gol. Produktivitasnya menjadi catatan penting. Ragnar Ortamanguen juga mengalami kendala serupa. Cedera dan kondisi fisik mengganggu konsistensinya. Bersama FC Dender, ia belum mendapat ritme permainan stabil. Ia jarang tampil penuh dalam satu laga. Dari 13 penampilan, Ortamanguen baru mencetak 1 gol. Catatan menit bermainnya hanya 310 menit. Kondisi ini membuat kontribusinya belum maksimal. Ia masih mencari performa terbaik. Yakob Sayuri tampil sebagai penyerang paling produktif. Ia menjadi andalan Malut United musim ini. Perannya dalam lini serang sangat vital. Ia menjadi bagian dari trio tajam bersama Ciro Alves dan David da Silva. Dari 19 pertandingan, Yakob mencetak 6 gol dan 1 assist. Ia juga mengoleksi 1.540 menit bermain. Catatan ini menjadikan penyerang paling tajam di skuad timnas. Potensinya sangat menjanjikan. Ramadan Sananta menjalani musim pertamanya di luar negeri. Ia bermain untuk DP MMC. Sananta mendapat kepercayaan sebagai striker utama. Ia tampil dalam 24 pertandingan musim ini. Namun produktivitasnya belum optimal. Ia baru mencetak 4 gol dan 2 assist. Dengan 1.760 menit bermain, ekspektasi terhadap Sananta masih tinggi. Ia dituntut lebih tajam di lini depan. Timnas Indonesia siap tempur dan tancap gas menuju singgasana juara. Ya, setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026, kini saatnya bagi Timnas Indonesia untuk menjadi yang terbaik di ajang FIFA Series 2026. Mentas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 27 dan 30 Maret 2026, skuad Garuda akan saling tikam dengan 3 peserta FIFA Series 2026 lainnya, yakni Kepulauan Solomon, Saint Kitts and Nevis, dan Bulgaria. Pada laga pertama, Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis. Sementara di hari yang sama dan jam beda, Bulgaria ditantang Kepulauan Solomon. Kans Indonesia untuk menggondol gelar terbuka lebar. Selain bermain di kandang sendiri, tim asuhan John Hartman akan dijejeli pemain naturalisasi yang berkarir di sejumlah negara Eropa. Nama-nama beken seperti Jay Itzes, Calvin Verdong, Emil Audero, Kevin Dix, Justin Hubner, dan Ole Romeni masih menjadi andalan sekaligus tumpuan di starting 11. FIFA Series juga merupakan momen yang tepat bagi Timnas Indonesia untuk memperbaiki ranking FIFA. Saat ini, berdasarkan data terkini, Indonesia berada di posisi 121. Jika bisa mengalahkan Saint Kitts and Nevis, posisi Indonesia akan berada di posisi 117 atau 118. Peringkat akan terus membaik jika Jay Itzes dan kolega melaju ke final dan tampil sebagai kampiun. Peluang Timnas Indonesia untuk memperbaiki peringkat di kandang sendiri diulas tuntas oleh pengamat sepak bola nasional Roni Pangamanan. Kata Roni Pangamanan via kanal YouTube Bung Ropan, Indonesia dari peringkat 122 sekarang naik ke peringkat 121. Kenapa bisa naik? Kan belum bertanding. Ini imbas dari hukuman yang dialami oleh Federasi Sepak Bola Malaysia karena Harimau Malaya dihukum pengurangan yang tadinya menang melawan Nepal dan juga melawan Vietnam, kemudian dinyatakan kalah dengan skor 3-0 masing-masing. Akibatnya, Malaysia tidak bisa lolos ke Piala Asia. Vietnam yang lolos, dan hukuman ini juga ditambah denda uang sekitar 50.000 US dollar. Hukuman terhadap negara jiran membawa berkah. Peluang memperbaiki peringkat kian menganga di ajang FIFA Series. Kesempatan emas ini kudu bisa dimaksimalkan dengan baik oleh Jay Itzes dan kolega. Nah, ketika Malaysia dihukum baik oleh FIFA dan AFC, peringkat Malaysia anjlok drastis. Mungkin 14 peringkat mereka keluar dari yang tadinya 121 yang sekarang ditempati oleh Indonesia, Malaysia turun sampai 135 kalau nggak salah.
Meski tak mudah, biar bagaimanapun duel pembuka melawan Saint Kitts and Nevis harus bisa dimenangkan oleh timnas Indonesia, juga kala bersua Bulgaria atau Kepulauan Solomon di partai pamungkas. Sekarang yang dimanfaatkan oleh timnas Indonesia ketika kita ada di 121, misalnya menang lawan Saint Kitts and Nevis, kita akan naik lagi, mungkin ke 118. Apalagi kalau kita menuju partai puncak menghadapi Bulgaria dan kita menang, atau kita menjadi juara FIFA Series, maka peringkat akan naik lagi. Bulgaria punya peringkat yang lebih bagus, makanya kalau bisa juara, peringkat kita akan lebih tinggi. Bukan tidak mungkin kita akan berada di peringkat 114 atau 113. Jadi kita harus bisa memanfaatkan ini. Semoga melawan Saint Kitts and Nevis dan mungkin saja juga dengan Bulgaria, kita mendapatkan hasil yang baik, sehingga posisi peringkat kita akan terus naik. Pungkas Roni Pangamanan.